salah satu aspek pada strategi risiko adalah bagaimana kita menentukan atau memilih kontrol-kontrol, tindakan-tindakan pengendalian terhadap risiko pada suatu organisasi. Jadi intinya adalah kita memilih atau mengidentifikasi risiko-risiko yang signifikan yang telah diurutkan, kemudian dari risiko-risiko yang signifikan tersebut mana yang masuk ke dalam selera perusahaan, selera risiko suatu organisasi. Nah, setelah masuk ke dalam selera organisasi, selera risikonya, maka tindak lanjut berikutnya adalah bagaimana menentukan tindakan pengendalian terhadap risiko tersebut supaya masuk ke dalam target level of risk, artinya risiko yang memang sudah diinginkan oleh organisasi, dan juga dapat kesananya ya lebih lanjutnya dapat malah mendapatkan manfaat dari risiko tersebut. Nah, tentu saja untuk mengubah suatu risiko yang memiliki risiko risiko bawaan inherent level of risk menjadi current level of risk, itu perlu adanya tindakan pengendalian atau kontrol. Nah, sejauh mana kontrol yang kita ambil, organisasi ambil itu tetap berada pada koridor cost efektif. Intinya seperti itu. Nah, di sini bahwa di gambar ini, illustration of control effect ini, kita lihat di sini ada dua risiko ya. Ada risiko A dan risiko B. Setiap risiko ini memiliki risiko bawaan atau inherent risk A dan inherent risk B pada badan yang berbeda untuk impact dan likelihood. Pada inherent risk A, untuk sampai kepada current level risk di sini, di kuadran ini, dia memerlukan beberapa tindakan pengendalian atau kontrol. Ada kontrol 1A. Ketika kontrol 1A, dia posisinya ada di intermediate A1. Kemudian di sini kita lakukan lagi kontrol A2 hingga dia posisinya ada di intermediate A2. Dan di intermediate A2 kita lakukan atau berikan tindakan kontrol A3 hingga dia sampai ke posisi ini. Nah, di risiko yang lain itu ada inherent risk dari B. Nah, si B ini dilakukan tindakan kontrol B1 hingga dia sampai ke current level of risk yang diinginkan di sini. Nah, dari dua inherent risk ini dapat dilihat bahwa secara total pengeluaran atau kontrol yang dilakukan oleh organisasi untuk risiko A itu melibatkan 3 kali kontrol A1, A2, A3. Sedangkan untuk B itu adalah kontrol B1 hanya satu saja. Artinya apa? Semakin banyak tindakan pengendalian yang dilakukan, maka itu akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan oleh organisasi. Itu adalah ide dari cost of risk control. Nah, berikutnya adalah bagaimana caranya bahwa kontrol yang dilakukan atau yang diambil tindakannya itu oleh organisasi itu bersifat cost efektif. Jadi penting bagi organisasi itu untuk memastikan bahwa kontrol yang terpilih merupakan kontrol yang hemat biaya. Jadi kalau misalkan dilihat di grafik ini, di sini ada 3 bagian di sini, di mana untuk sumbu yang Y-nya ini adalah meningkatnya biaya, lalu yang X-nya adalah peningkatan kontrol, penyempurnaan kontrol. Nah, area yang ini merupakan cost effective control. Yang tengah ini judgment required, artinya perlu penilaian dari organisasi. Dan yang sebelah kanan ini adalah kontrol lebih lanjut, tapi yang tidak cost effective. Sedangkan di sini ada kurva potential loss. Di sini, kemudian di sini ada cost of control, biaya untuk pengendalian. Nah, di sini ada total cost of risk. Total cost of risk ini merupakan penjumlahan dari potential loss ini dengan cost of control. Hingga di sini ada pada satu titik di mana titik ini merupakan
perlunya suatu judgement yang diperlukan supaya si biayanya ini tidak terlalu tinggi begitu. Jadi di sini ada peran judgement yang dibutuhkan supaya masuk ke dalam masih dalam spektrum atau kemampuan dari organisasi. Sehingga di sini penekanannya adalah adanya kebutuhan atau judgement ya. Jadi ketika suatu tindakan pengendalian itu dilakukan dan tadi seperti kasus ini kontrolnya banyak sekali, semakin banyak kontrol yang dilakukan maka dia akan semakin ke kanan. Artinya cost yang dikeluarkan untuk kontrol tersebut sudah tidak hemat biaya lagi. Artinya ketika kita menentukan kontrol, ada baiknya ada titik henti yang dapat yang dapat disanggupi atau diterima oleh organisasi, seperti itu.